cinta itu sama dengan keutuhan. Maksudnya apa? Keutuhan itu adalah bahagia, sedih, diterima. Bahagia, sedih, atau terang, gelap, itu keutuhan. Itulah cinta. Kehidupan ini akan selalu ditayangkan sama semesta dalam dualitas seperti itu. Dalam kebahagiaan dia isinya cinta. Dalam kesedihan isinya cinta juga. Masalahnya ketika kebahagiaan datang kan kita selalu yes, alhamdulillah dapat uang. Ketika yang satu lagi nih yin and yang lah ya. Ketika packagingnya adalah kesedihan kan kita tolak. Ya. Bukankah yang ditolak itu adalah diri kita sendiri juga? Esensinya adalah cinta. Ketika kamu tolak, dia tetap akan selalu hadir untuk apa? Untuk menyadarkan kamu, terima aku dalam sebuah keutuhan. Terus Teh Feby, jembatan supaya kemudian kita terhubung dengannya itu apa Teh? Semudah Mas Hendra bernafas. Itu makanya Teh Feby selalu mengulang-ulang jangan pernah berhenti untuk nafas syukur. Sadar nafas syukur. Ada kata sadarnya di depan itu ya. Mas. Ya. Sadar nafas syukur Ya. setiap hari. Itu jadi amalan 30 hari daily rutin kita. Jadi begini Mas. Di dunia kedokteran itu ada sebuah penelitian bahwa pikiran bawah sadar, data di dalam pikiran bawah sadar itu memberikan kontribusi 90% dari realita kehidupan kamu. Oke? Masalahnya gini, data di pikiran bawah sadar itu akan terdownload masuk pada saat kita usia dari 0 sampai kurang lebih di bawah 8 tahun. Di bawah 8 sampai 12 tahun itu apapun yang dimasukin sama dia ngelihat apa, dia ngelihat ayah ibunya berantem atau dia ngelihat ayah ibunya mesra, itu jadi data Mas untuk terrealisasi dalam kehidupan dia. Kebuka jadi kayak spon cuci piring tuh. Kalau dikasih air kan dia nyerap langsung. Iya. Nah, di 12 tahun ke bawah, di 12 tahun berikutnya udah nggak kebuka lagi. Tapi ada 2 momentum waktu. Di mana pikiran bawah sadar itu kebuka lagi. Kapan? 5 menit sebelum tidur. Dan 5 menit saat kamu bangun tidur. It's a very golden time untuk masukin data. Masalahnya, orang umum, nih kita lihat realita teman-teman, mungkin nanti teman-teman boleh komen ya. Realita teman-teman yang pada punya utang, yang baru putus cinta, yang gak jadi menikah, 5 menit sebelum tidur, mereka gini, Ndra. Duh, cicilan gimana ya besok? Bisa gak ya? Duh, ya Allah, gimana ya? Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam keresahan, dalam kekhawatiran. Tanpa sadar, data itu masuk ke bawah sadar dia untuk merealita besok. Nah, ketika teman-teman semua udah tahu tentang rahasia ini, bahwa 5 menit sebelum tidur adalah proses penciptaan kamu menciptakan realitamu besok. Di Abundant Revolution, kita tuh punya daily routine 30 hari, di mana 5 menit sebelum tidur, yang dilakukan adalah tarik nafas, izinkan nafas masuk, izinkan energi tanpa batas masuk. Rasakan, bukankah nafas yang menghubungkan tubuh ini dengan energi tanpa batas yang ada ujungnya ini? Bukankah dengan nafas dihubungkan? Tarik, lalu keluar lagi. Energi tanpa batas. Bukankah nafas ini adalah inti hidup kita, inti kehidupan kita, inti harapan kita? Jadi Mas Hendra tahu nggak, yang mau bunuh diri itu nggak jadi Mas bunuh diri, gara-gara diajarin sadar nafas syukur. Tapi gini ya, apa ya? Tiba-tiba mau bunuh diri jadi, tapi tunggu, kok 3 kali sadar nafas syukur, aku jadi nggak pengen bunuh diri lagi, aku malah jadi pengen bersyukur. Kok Allah begitu dekat katanya gitu. Ini kan kita ngomong soal 30 hari, 30 days, daily routine. Jadi ada aktivitas
yang kita lakukan secara rutin di 30 hari setelah kelas Abundant Revolution. Ya. Nah, pertama aja tentang sadar nafas syukur ini aja, ini orang belum ikut kelas, Ya. tapi dia praktik itu Ya. dia terima kasihnya luar biasa sama kita, ya nggak? Iya, betul. Yang Banyak yang orang dari testimoninya. Madura segala macam Betul, gitu kan, betul, Pak Mas. Wiryo atau siapa Betul, gitu iya. kan. Nah, aku pun juga demikian gitu. Ketika aku praktik apa tuh namanya sending love to universe, sadar nafas syukur, itu kayak kayak nggak butuh doa lagi deh, Feby. Yes. Iya kan? Kayak nggak butuh doa lagi gitu loh. Kayaknya Allah udah tahu segalanya yang ada di dalam sini. Karena kan gini Mas Hendra, kembali lagi ke yang tadi ya, teman-teman kalau punya masalah dan lain-lain, ingat cerita ini ya, bahwa di dalam tubuh kamu ada 99% yang kosong berisi energi tanpa batas. Yang kosong berisi energi tanpa batas ini adalah kecerdasan semesta yang luar biasa. Kecerdasan semesta yang membuat planet-planet nggak tabrakan, Mas. Apalagi cuma ngurusin atau ngelunasin utang kamu gitu istilahnya. Atau ngebalikin pasangan kamu untuk balik lagi ke rumah gitu. Atau memanifestasikan kamu pengen 100 juta per bulan. Itu sangat mungkin. Kuncinya apa, Mas? Kunci pembuka dari segala hal. Pintu kelimpahan itu kayak pintunya tuh beng kebuka gitu. Pakai apa? Rasa syukur yang mendalam. Ketika kita bilang, ya Allah, terima kasih atas nafas. Terima kasih aku masih dikasih kesempatan hidup. Terima kasih atas orang-orang yang sayang sama aku. Aku tuh kalau sadar nafas syukur, bangun tidur kan suamiku di sebelahku ya. Ya. Babyku ada di sebelah. Jadi kalau melek, aku diem dulu kayak ngumpulin nyawa gitu istilahnya. Tapi aku sadar nafas syukur, baru melek langsung. Tarik nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Pas keluar Mas, lewat hidung, bayangkan bagasi emosi, ketakutan, keresahan, kebingungan, kekhawatiran itu keluar lewat nafas. Detox gitu, sampah-sampah keluar. Ada imajinasi yang bermain ya. Gambarkan kayak gitu. Lalu tarik nafas masuk lagi, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk, energi tanpa batas masuk. Lalu bayangkan dia menyisir dari kepala kamu. Kalau yang sakit kepala tuh kena energi tanpa batas, dia jadi mereda sehat. Hati kamu, seluruh tubuh kamu, lalu keluar energi-energi negatif, ketakutan, kebingungan keluar. Tarik nafas lagi, energi tanpa batas masuk, lalu rasakan betapa Allah baik sekali ya. Bahkan kita tuh jarang banget untuk bilang, makasih ya Allah atas nafas, atas usia, atas kesempatan hidup. Itu Mas Hendra, kalau dilakukan secara sadar, keywordnya sadar Mas. Kebanyakan kan kita teman-teman semua kalau nafas, nggak sadar Mas. Iya. Nah, di 2 waktu itu aja minimal. Lakukan sadar, nafas, lalu kamu bersyukur. Itu udah akan merubah sangat pintu rezeki mereka atau apapun itu yang mereka mau. Tapi Teh Feby, kan kalau kemudian kita bilang bahwa Allah tuh maha adil gitu, nggak semua orang sepakat loh ya ternyata. Karena tidak sedikit bayi yang dilahirkan, dia cacat. Terus kemudian dia terlahir dari orang tua yang ibunya itu dulu diperkosa dan ditinggal lari gitu kan. Dan sejenisnya lah ya, dan seterusnya lah ya. Gimana kalau case-nya seperti itu gitu, kemudian supaya kemudian dia tidak larut-larut dalam penderitaan itu gimana Teh? Gini, kembali lagi ke cerita awal tadi Mas. Ini udah sempurna. Secara packaging semesta ini, ceritanya dari awal sampai akhir udah lengkap Mas. Udah sempurna, udah utuh, udah berkelimpahan. Nah, ketika ada cerita seperti Mas Hendra tadi, terjadi sebuah peristiwa gitu. Kembali lagi ke masalah segala yang terjadi pasti ada pesan semestanya di situ. Ada pembelajaran yang bisa kita petik di situ. Ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ. Kalaupun itu terjadi sama
si orang yang merasakan itu adalah sebuah proses di mana memang ada cerita entah bagasi emosi kah atau apapun itu yang di titik kesadaran tertentu kita tuh sangat memungkinkan bisa merubahnya. Tapi kan kalau kita lihat juga ya, misal kayak TVB dulu gitu ya, keluarga divorce, ya kan? Bahkan aku juga mengalami kehidupanku waktu kecil seperti apa. Dan tokoh-tokoh besar itu kadang ya ayahnya meninggal segala macem gitu kan. Itu kan kadang memang semesta itu ketika kemudian kamu akan diperankan untuk kebermanfaatan yang lebih besar, kamu dikasih peristiwa yang itu sebagai tanda sebenarnya jika kamu memaknainya secara positif. Ya. The law of projection-nya jalan gitu kira-kira. Iya nggak Teh? Betul. Jadi gini Mas Hendra, untuk sampai kepada titik enlightenment atau pencerahan atau apapun lah nama itu disebut kesadaran lah misal, itu memang rute perjalanannya itu nano-nano Mas. Nano-nano. Untuk apa? Bisakah seorang Feby akan empati sama panti jompo, sama anak yatim jika sekolah kehidupan tidak mengantarkan cerita seperti itu skenario? Iya benar-benar itu dia kayaknya. Balik lagi seperti yang tadi Hendra bilang, tapi Feb kan ini ada anak yang diperkosa, ada anak ini, ada anak ini, ada anak ini. Bukankah itu hanya penilaian dari kacamata yang di sini, yang terbatas? Bukankah secara kacamata semesta itu semua kebaikan, ada kebaikan? Contoh, bukankah kisah Harley yang buat aku itu kiamat hidupku gitu? Itu benar-benar titik terendah dalam kehidupan aku. Kiamat hidupnya Feby itu ya? Iya, kiamat hidupku. Ini kiamat ini, 1,3 M dari mana? Mau belanja susu anak aja aku harus tahajud Mas Hendra. Dalam posisi hamil ya. Apalagi harus ganti angka 1,3. Buat susu aja harus tahajud. Saat itu. Tapi coba kita lihat. Pada saat itu, atau nih teman-teman sekarang nih, yang ngalamin utang belum lunas, pasangan pergi, atau apapun finansial yang kekurangan, itu kan sama kayak aku 2019 kemarin. Kayaknya kiamat. Itu kan kacamatanya cuma kacamata sekarang. Tapi ketika kita lihat kacamatanya lebih lebar dalam kesadaran, Mas Hendra, bukankah kisah Harley itu jadi banyak manfaat buat aku dan teman-teman? Bener dong, menginspirasi dong akhirnya. Bukankah malah jadi solusi buat banyak orang ya? Betul. Jadi sebenarnya kejadian Harley itu baik atau buruk? Baik. Begitupun channel Ngaji Roso dalam cerita yang sekarang. Sama, Ndra, sama. Iya. Coba lihat benang merahnya dari kisah itu. Ada pesan di situ untuk kamu bertumbuh. Karena nggak ada Feby yang sekarang yang kalau punya uang bawaannya pengen ke tempat beras, beli beras aja tuh taruh di mobil untuk nggak tahu tuh siapa berasnya mau dibagiin. Nggak akan bisa ada empati sekuat itu kalau aku nggak ngalamin mama papa cerai, aku nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa, aku mau beli sesuatu aja juga nggak ada uang, nggak akan ada rasa itu, nggak akan. Iya, Memang pola sekolah kehidupannya begitu. Aku dulu waktu tinggal di pesantren, tinggal di panti asuhan gitu kan, tiap sore gitu lihat ke timur gitu, lihat ke arah rumahku gitu, pengen pulang, tapi gimana? Di satu sisi harus ngerubah nasib gitu ya. Terus kumpul ketemu teman-teman semua yang hidupnya struggle gitu. Akhirnya ketika dewasa, oh nanti aku kalau jadi orang udah berumah tangga, aku pengen ngangkat derajatnya anak-anak yang hidupnya struggle. Nah, mirip-mirip seperti itu juga sebenarnya ya. Kurang lebih sama kayak gitu. Ndra. Tapi menariknya Teh, aku tadi lagi-lagi aku kutip obrolanku dengan Kang Aswan tadi ya. TVP kok bisa ya mencintai orang yang menyakiti dirinya, membenci dirinya, itu kok langsung bisa memaafkan. Itu tuh gimana Teh? Apa rahasianya apa gitu biar teman-teman itu apa ya tergerakkan untuk kemudian melakukan hal yang sama gitu kan nggak gampang ya, sorry ya. Ketika kemudian kita ini, tapi aku akhir-akhir ini udah mulai bisa sih, termasuk yang hutang segala macem gitu. Aku kirimin ya sending love ke mereka dan aku lebih bahagia gitu ya. Itu gimana Teh Feby? Tipsnya? Ya, jadi gini Ndra.
Kan di dalam diri aku 99 kekosongan ya, Oke. berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Yes. Orang yang memfitnah aku anggap atau merugikan aku bukan isinya juga sama ya? Iya lah. Sama sebenarnya. Bukankah orang yang memfitnah aku, yang marahin aku, yang ngejelekin aku atau ngambil uang aku, bukankah itu hanya pantulan dari dalaman bagasi emosi aku sendiri ya, Kak? Law of projection. I see. Ketika di sini ada layar kehidupan, ada orang yang bikin aku marah, atau agen aku deh yang ngambil uang 500 juta kemarin tuh. Ya, ada yang merugikan dan lain-lain. Kita lihat di sini, ini ada layar, oke? Ini ada infocus, ini ada laptop. Kalau di dalam laptop ini ada gambar anak-anak Gaza lagi senyum bahagia, muncul apa, Mas Hendra? Di Sama layar? dong. Sama, senyum. Lalu kalau di layar ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak Gaza Anak nangis. Gaza lagi nangis. Kalau nggak ada data di laptop, adakah di layar? Nggak ada. Artinya apa? Layar ini adalah realita kehidupan kita. Ada orang yang ngeselin, ada orang yang KDART terhadap seseorang kita misalnya, atau ada pasangan yang menyakiti dan lain-lain. Bukankah ini semua berasal dari data di laptop? Data di laptop itu apa? Bagasi emosi kamu. Apa itu? Ketakutan, keresahan, kebingungan yang pada masa lalu belum kamu terima dan tidak kamu lepas. Dia menyala terus di bawah sadar. Nah, pertanyaan yang tadi, TVP kok bisa sih cepet maafin? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, aku cuma, ini kan cuma tukang pos. Tukang pos, pesannya apa? Pesannya itu adalah rasa yang kamu rasakan. Ketika kamu diambil uangnya 1 juta, 2 juta, 100 juta, rasanya apa? Kesel, sebel, marah. Kesel, sebel, marah itu yang aku rasakan itu adalah bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar. Yang kalau nggak kita terima di sekarang, kita terima, kita maafkan, kita izinkan dia kembali energi ini, pulang ke cinta murni tanpa batas, dia akan looping terus seumur hidup kita. Tahun depan lagi, mungkin sampai 20 tahun, sampai 40 tahun, atau sampai kita benar-benar capek dan lelah. Nah, sebenarnya ngaji Rasul luar biasa sekali loh. Ngebagiin cerita ini ke teman-teman yang lain. Artinya teman-teman kan nggak perlu looping sampai 20-40 tahun dong. Ya. Cukup sadari dan terima itu. Rasa itu yang lalu kamu belum bisa terima. Kenapa sih harus diterima? Gini, kenapa harus diterima? Kita ini kan isinya 99% ruang kosong. Energi tanpa batas atau kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta itu berisi apa? Jawaban kecerdasan semesta berisi apa? Itu adalah Quran 114 surat, itu kalau diperes dia jadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembuka. Apa yang harus dibuka? Buka kamu siapa? Bukalah diri kamu siapa? Kamu kan sebenarnya nggak ada, yang cuma yang 99 itu aja sebenarnya. Nah, diperes lagi dia jadi hanya Bismillahirrahmanirrahim atau yang maha kasih, maha sayang, kalau bahasa umumnya, atau lebih intinya lagi adalah cinta. Jadi kesimpulannya, Andra, Allah sama dengan cinta. Allah sama dengan cinta murni tanpa batas. Karena yang 99 yang kosong itu berisi cinta, cinta itu sama dengan keutuhan. Maksudnya apa? Keutuhan itu adalah bahagia, sedih, diterima. Bahagia, sedih, atau terang, gelap, itu keutuhan. Itulah cinta. Kehidupan ini akan selalu ditayangkan sama semesta dalam dualitas seperti itu. Dalam kebahagiaan dia isinya cinta, dalam kesedihan intinya isinya cinta juga. Masalahnya ketika kebahagiaan datang kan kita selalu yes, alhamdulillah dapat uang. Ketika yang satu lagi nih yin and yang lah ya. Ketika packagingnya adalah kesedihan kan kita tolak. Ya. Bukankah yang ditolak itu adalah diri kita sendiri juga? Esensinya adalah cinta.
ketika kamu tolak, dia tetap akan selalu hadir untuk apa? Untuk menyadarkan kamu, terima aku dalam sebuah keutuhan. Ketika packagingnya adalah kesedihan, ada pesan di sini bahwa bagasi emosi kamu tentang kesedihan di masa lalu, kamu harus terima sebagai sebuah keutuhan kehidupan kamu. Kalau kamu tolak, dikejar-kejar terus, Ndra, sebagai bentuk loopingan sampai dia sadar. Jadi kenapa aku kalau orang yang ngeselin aku, yang merugikan aku, malah aku sending love. Oh, bahkan jangan kayak gitu, Ndra. Kemarin ada kisah ya, yang buka kelas, nggak izin ya sama kita, ya kan? Ada sesuatu hal yang kaget gitu aku. Biasanya aku kalau kesel, kalau aku tahu dia dan tahu nomor rekeningnya, aku transfer duit. Sending love-nya pakai duit. Ya, action gitu ya. Konkret gitu ya. Jadi pertama aku sending love, dia sebagai pengantar pesan, kedua pengen lebih asik lah, M-banking. Cobain deh teman-teman, asik lah rasanya. Sama orang yang kesel kita transfer duit, asik banget. Mantap nih ya teman-teman ya. Kalau menyebalkan solusinya sending love. Yes, betul. Pokoknya segalanya solusinya cinta, karena gak sanggup isinya katanya. itu. Pada gak sanggup ya? Gak sanggup ya? Dipraktekin. Dicoba. Nah, teman-teman, sekaligus aku konfirmasi bahwa Abundant Revolution Batch 9 itu malam ini closing ya. Jadi nanti jam 21 atau 22.00 WIB itu kita udah closing, udah 215-an peserta. Jadi kita nanti closing Abundant Revolution Batch selanjutnya di tanggal 20 Maret itu nanti teman-teman bisa join gitu, yang nggak bisa join di batch 9. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, di batch 10 kita udah nggak ada program call one on one, tapi teman-teman nanti akan dapat kontak personnya Teh Feby semuanya. Jadi bisa curhat lewat WA, tapi ya mohon maaf harus antre ya. Teh Feby balas WA sampai jam 1:30 dini hari gitu ya teman-teman, demi teman-teman semuanya. Jadi mantap banget pokoknya, luar biasa. Ini teman-teman dapat hadiah istimewa lah ya dari Teh Feby. Dan bagi teman-teman juga yang nggak bisa ikut kelas, tenang. Kita sediakan Zoom istimewa, teman-teman cukup bayar 369.000 aja. Dan itu nanti free rekaman di tanggal 3 Maret. Materinya 60% kelas Abundant Revolution. Nanti juga dikasih kisi-kisi 30 hari ya, aktivitas rutin yang harus dikerjakan, tapi tidak ada pendampingan lewat WA grup ya teman-teman ya. Nah ini penting untuk saya konfirmasi terlebih dahulu buat sahabat semuanya gitu. Teh, ya. Kayak kita perlu break dulu ya. Teh Feby harus minum dulu biar Baiklah. nanti ya kita ini nggak tahu sampai jam berapa. Tapi yang jelas aku belum baca list pertanyaan nih. Baru pembukaan itu udah 1 jam gitu ya. Nomor WA-nya itu ada di bio TikTok. Teman-teman WA aja nanti bisa join kelas Abundant Revolution selanjutnya ya. Pokoknya rekomen banget, serius teman-teman harus ikut, entah itu ikut Zoom-nya atau kelasnya. Apalagi ya mungkin yang sebagai closing yang perlu ditambahkan. Join ya, ini apa tuh namanya, channel YouTube Abundant Revolution Teh Feby. Silakan teman-teman join semua ke situ. Dan jangan lupa join juga di channel Ngajiroso eksklusif ya. Karena kita akan tetap semangat membersamai teman-teman untuk bertumbuh ya dalam konteks finansial dan spiritual. Teh Feby, kita break dulu sejenak. Thank you, bye.